You Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa gue akan mengupdate berita-berita terbaru mengenai Chelsea di beberapa hari terakhir. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Banjarmasin, True Blue dari Subang, dan True Blue dari Cirebon. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih dan respect dari gue, sehat selalu untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang baru join di channel ini dan pengen selalu update berita mengenai Chelsea, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kita mulai aja untuk berita pertama. Langkah Todd Boehly untuk men-take over Chelsea sepenuhnya dari Clear Lake ini menemukan jalan buntu. Dilaporkan Ben Jacobs di London is Blue Podcast. Clear Lake Capital tidak berniat menjual Chelsea. Todd Boehly sebelumnya sudah mengeksplorasi opsi tersebut tapi tidak berhasil. Posisi Clear Lake saat ini jelas mempertahankan status quo di Chelsea atau bahkan membuka kemungkinan untuk membeli saham Boehly dan meningkatkan kepemilikan mereka. Tahun 2027 disebut sebagai momen potensial untuk diskusi lanjutan dari sisi Boehly. Apalagi dengan adanya rencana pergantian chairman, namun ia sudah memahami bahwa Clear Lake tidak ingin menjual dan tidak punya niat untuk keluar dari klub. Fokus utama Boehly sendiri adalah mendorong perkembangan proyek stadion sebagai langkah besar berikutnya buat Chelsea. Ya kalau menurut pendapat gue tentu ini fight yang worth ya. Harusnya Todd Boehly yang memang memiliki track record yang bagus dalam mengembangkan sebuah klub sepak bola di Liga NBA. Ini Todd Boehly berhasil membuat LA Lakers juara. Begitu juga dengan Major League Baseball ya di Amerika. Ini juga LA Dodgers milik dari Todd Boehly juga menjadi juara dan memiliki pemain termahal di dunia saat ini. Dan semoga aja dengan hadirnya Todd Boehly memegang full ya atau majority share di Chelsea, ini bisa membuat Chelsea kembali menjadi klub juara. Di berita berikutnya ini resmi Spurs masuk zona degradasi setelah West Ham menang besar 4-0 atas Wolves tadi malam ya. Kemenangan ini membuat West Ham naik ke peringkat 17 dan saat ini keluar dari zona degradasi. Tapi ini walaupun hanya sementara ya, jika De Zerbi bisa membawa Spurs menang di pekan ini akan mengeluarkan kembali Spurs dari zona degradasi dan hanya berbeda 1 poin saja dengan West Ham ya. Jadi ini perebutan keluar dari zona degradasi ini juga lumayan seru di akhir musim ini ya. Gol kemenangan West Ham dicetak oleh Castellanos dan Mavropanos yang masing-masing berhasil menciptakan brace di pertandingan kali ini. Dan Jarrod Bowen yang tampil luar biasa di pertandingan ini menciptakan hat-trick assist di pertandingan kali ini ya. Ini tentu menjadi kabar gembira juga buat para True Blue ya. Seandainya Spurs berhasil terdegradasi, ini akan menjadi pertama kali dalam sejarah Spurs, karena Spurs menjadi salah satu tim yang belum pernah terdegradasi dari Premier League. Dan semoga aja ini menjadi bisa diselebrasi pada saat pertandingan Spurs melawan Chelsea ya di akhir musim nanti. Kita lihat nanti perkembangan seperti apa. Di berita berikutnya Chelsea kembali berburu sponsor FOS ya, atau Front of Shirt. Chelsea mulai mencari lagi sponsor FOS. Klub kali ini menurunkan angka menjadi 55 juta pounds per tahun jika tidak berlaga di UCL. Dan 65 juta per tahun jika berhasil tembus ke UCL. Saat ini sponsorship dengan IFS akan segera berakhir di akhir musim nanti. Ke berita berikutnya, Chelsea U21 baru saja dipastikan keluar sebagai juara Premier League 2 musim ini. Chelsea terakhir menjadi juara Premier League 2 di musim 1920 ya. Ryan McQueen dan Sam Mweka ini menjadi para pemain yang berkontribusi dan mendongkrak performa Chelsea di Premier League 2 di musim ini ya. Dan itu ini gue gak sabar melihat para pemain muda ini ya step up menjadi first team player dan mendapat kesempatan bermain di musim depan. Semoga aja nanti ada beberapa pemain muda dan Chelsea harusnya jauh lebih fokus untuk mengembangkan para pemain Cobham dibandingkan dengan mencari talenta-talenta baru di luar sana ya. Karena para pemain Cobham ini terbukti benar-benar memiliki kualitas dan berhasil membawa tim U21 Chelsea keluar sebagai juara ya. Di berita berikutnya, update mengenai situasi Enzo Fernandez di Chelsea ya. Enzo Fernandez dipastikan tidak akan tampil di laga melawan Manchester City. Rosenior dalam press conference yang memastikan Enzo Fernandez akan tetap disuspend di laga melawan Manchester City walaupun para pemain dan agen sudah meminta maaf ya dan mengklarifikasi permasalahannya. Itu dikutip dari Kieran Gill. Rosenior juga membantah soal isu adanya pemain-pemain yang datang kepada dirinya dan meminta mencabut larangan Enzo Fernandez untuk laga melawan Manchester City. Menurut Rosenior, hal tersebut tidak benar ya. Rosenior membuat keputusan ini setelah disupport oleh Sporting Director dan juga para ownership Chelsea di musim ini. Menurut Rosenior masih ada beberapa hal yang menjadi ganjalan soal Enzo Fernandez
Fernandes ya. Nah, itu gue nggak tahu apa ganjalan yang dimaksud dengan Liam Rosenior. Ini dia selalu memberikan hint-hint atau berbicara tidak straight to the point ya. Dan ini yang agak sedikit membuat gue tidak begitu suka pola komunikasi, terutama soal ngomongin internal klub ya, dan para pemain. Coba tulis di kolom komen yang tahu informasi apa hal ganjelan dari Rosenior ini terhadap Enzo Fernandez ya. Ditambahkan juga dari Fabrizio Romano, Chelsea dan Enzo masih belum sepakat soal kenaikan gaji sejak bulan Desember. Pihak Enzo akan kembali bernegosiasi dengan Chelsea di akhir musim ini. Dan jika tidak ada kesepakatan sampai akhir musim, ini jelas akan banyak hal yang bisa terjadi di bursa transfer summer nanti ya. Selain Enzo, Moses Caicedo dan Liva Colwill juga menjadi pemain yang sedang mengusahakan negosiasi kontrak untuk kenaikan gaji di Chelsea ya. Jadi kita lihat aja bagaimana situasi internal Chelsea ini seandainya Chelsea tidak lolos ke UCL, dan pasti akan banyak gejolak internal yang terjadi ya. Apalagi para pemain yang sudah dikontrak dengan jangka panjang ini mulai menuntut kenaikan hak ya atas performa yang mereka tampilkan di Chelsea saat ini. Berita berikutnya, Rosenior mungkin saja hengkang dari Chelsea ya, dikutip dari Simon Phillips dilansir dari Le Equipe. Liam Rosenior dikabarkan mulai berada dalam tekanan sebagai manajer Chelsea. Menurut laporan, kegagalan lolos ke UEFA Champions League musim depan bisa mengakhiri masa jabatannya di Stamford Bridge. Tapi hal ini baru beberapa jam keluar ya, momentum atau artikel yang menyatakan Liam Rosenior akan keluar dari Chelsea seandainya tidak berhasil mencapai UCL spot, langsung dibantah oleh laporan The Athletic dan Simon Johnson. Beberapa sumber menegaskan bahwa Liam Rosenior akan tetap bertahan sebagai pelatih Chelsea bahkan jika gagal lolos ke UEFA Champions League. Sumber yang dekat dengan salah satu pemain senior mengakui bahwa Rosenior belum memiliki aura yang sama di ruang ganti seperti Mauricio Pochettino dan juga Enzo Maresca. Namun ada juga pemahaman bahwa ia baru menjabat selama 3 bulan. Dari sisi klub, mereka melihat Rosenior memiliki pengalaman manajerial yang lebih matang saat datang dari RC Strasbourg dibandingkan Maresca ketika direkrut dari Leicester City pada 2024. Statement ini tentu bohong ya. Rosenior lebih memiliki manajerial dibandingkan Enzo Maresca, tentu menurut gue itu hal yang tidak benar dan hanya PR campaign dari klub untuk menjelek-jelekan Enzo Maresca. Karena kita tahu internal klub di bawah Enzo Maresca, para pemain sangat happy, rotasi terjadi ya, walaupun ada beberapa pemain yang diasingkan, tapi it's a matter ya. Itu adalah hal yang penting karena memang untuk menunjang performa Chelsea di musim Enzo Maresca berada di Chelsea ya. Dan kita akhirnya berhasil memenangkan 2 trofi setelah 3 tahun sebelumnya kita berdarah-darah ya, dan masuknya Liam Rosenior dan banyaknya tekanan di internal Chelsea terutama dari para pemain senior ini membuktikan bahwa sebenarnya manajerial yang bisa dilakukan oleh Liam Rosenior ini tidak jauh lebih baik daripada Enzo Maresca ya. Tapi ya kita lihat aja, banyak orang yang beranggapan bahwa Liam Rosenior belum memiliki preseason, belum memiliki transfer yang pantas buat dia gitu ya. Jadi kita lihat musim depan mungkin akan menjadi pembuktian. Tapi kalau gue pribadi melihat track record dan juga apa yang ditampilkan oleh Liam Rosenior di musim ini, kelihatannya tidak akan banyak perbedaan di musim depan. Tapi gue berharap semoga gue salah dan semoga Liam Rosenior memang pelatih yang tepat ya untuk membawa klub ini kembali lagi ke track juara ya. Kita ke berita utama, tapi sebelum gue mulai, buat kalian semua yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, jangan lupa untuk scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan langsung ke jerseymegastore.id. Kalian bisa pilih jersey favorit kalian di situ. Kemudian check out menggunakan JMS Strip 10 ya untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja pilih jersey favorit kalian. Ke berita utama, ini ada berita transfer yang menurut gue cukup menyegarkan ya dan cukup memberi harapan. Reece James dan Marco Correa jadi 2 pemain yang diajak bicara oleh board soal transfer list belanja Chelsea di musim panas nanti ya. Breaking, Chelsea secara tertutup sudah memastikan akan memperkuat berbagai lini di musim panas ini kepada James dan Marco Correa. Klub menjanjikan akan membawa pemain yang Premier League experience di sektor pertahanan, midfield, dan attacking ya. Selain itu, Chelsea juga kembali berencana untuk merekrut Morgan Rogers di musim panas ini. Dikutip dari Ben Jacobs, Morgan Rogers kembali masuk dalam list transfer Chelsea ya. Morgan Rogers dipastikan kemungkinan besar akan hengkang di musim panas ini. Bahkan jika Aston Villa berhasil lolos ke UEFA Champions League.
Chelsea, Arsenal, Liverpool, dan Manchester United semuanya tertarik dengan harga awal negosiasi diperkirakan 80 juta pound sterling. Chelsea sendiri sedang mencari penyerang yang bisa berada di sisi kiri maupun di posisi sentral. Profil yang cocok dengan Morgan Rogers setelah rekrutan Jimmy Gittens ini ternyata gagal total di musim ini ya. Nah, masuknya Morgan Rogers ini tentu akan membawa firepower baru buat Chelsea ya. Seperti kita tahu para winger di lini depan ini tampil tidak konsisten walaupun beberapa winger seperti Pedro Neto dan Alejandro Garnacho ini memiliki kontribusi GA yang cukup baik sebenarnya ya, tapi kita tahu secara eye test, kita tahu juga tim-tim yang mereka lawan gitu ya tidak bisa memberikan impact di big match dan bukan big player game. Hanya Esteva Willian yang menurut gua bisa berkembang dengan baik ya, walaupun di umur muda dia berhasil mempertunjukkan kepada para fans Chelsea ya bagaimana sebenarnya lini sayap yang baik dan seperti apa permainan yang diinginkan oleh para fans ya sebagai mantan pemilik winger-winger mematikan Chelsea sebelumnya ya. Ada Willian, ada Hazard, ada banyak lah yang kita miliki sebelumnya dan itu menjadi benchmark bagi fans Chelsea untuk melihat seperti apa winger yang baik untuk Chelsea. Dan Morgan Rogers menurut gua adalah salah satu profile winger yang benar-benar cocok buat Chelsea ya, eksplosif, terus juga memiliki skill dan menjadi seorang goal scoring winger yang tentu sangat dibutuhkan oleh Chelsea. Semoga aja ini transfer benar-benar fight ya, Bluco untuk mendatangkan Morgan Rogers seperti yang dijanjikan akan mendatangkan pemain experience dan juga memiliki pengalaman ya di musim ini. Tulis pendapat kalian, apakah kalian setuju membawa Morgan Rogers dengan mahar lebih dari 80 juta pounds ya? Kalau menurut gue worth it dibandingkan membeli para pemain muda yang harganya juga mahal juga sebenarnya ya. Selain itu, menurut Bobby Vincent, Chelsea akan memprioritaskan mendatangkan center back yang sudah berada di level matang dan Premier League ready untuk musim depan. Ditambahkan juga dari The Guardian, Chelsea mempersiapkan transfer besar di musim panas ini. Murillo dari Nottingham Forest dan juga John Paul van Heek dari Brighton akan jadi top target Chelsea ya di musim panas nanti. Nah, ini dua pemain yang kita sebut-sebut ya, terutama Murillo. Ini sejak awal musim kemarin dan menurut gue it's a must ya, pembelian Murillo atau Paul van Heek ini juga tentu akan menambah solidnya lini belakang Chelsea di tengah rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini ya. Dan semoga aja di dua pemain gak cedera tiba-tiba pada saat pengen direkrut sama Chelsea ya. Dan kita tahu walaupun Nottingham Forest ini agak babak belur di musim ini, tapi penampilan Murillo ya ini luar biasa. Dan Van Heek ini juga menjadi salah satu platform core-nya defense Brighton di musim ini ya. Tentu perekrutan dua pemain ini akan sangat berarti buat Chelsea, ataupun satu pemain yang manapun yang masuk. Ini tentu akan menambah kepercayaan diri Chelsea di lini belakang ya. Selain itu ditambahkan Simon Phillips juga ya. Chelsea menginginkan penambahan jumlah gol untuk musim depan dan berusaha membawa striker baru ke Bridge. Selain Emmanuel Emega yang sudah pasti akan mendarat di Bridge, Chelsea juga mempertimbangkan membawa rekan setim Emega, yaitu Joaquin Panicelli ke Stamford Bridge. Pemain Argentina ini menjadi target utama Chelsea untuk lini depan di musim depan. Nah, ini ya, ini semoga aja duo Emega dan Panicelli ini bisa membawa firepower baru ya, spirit dan gol yang luar biasa, dan semoga aja salah satu dari mereka atau dua-duanya bisa menjadi 20 plus striker gol di musim depan ya. Ini tentu bukan hal yang sulit sebenarnya buat Chelsea untuk mendatangkan Emega dan Panicelli karena ini sama-sama pemilik yang sama ya, tapi hanya lika-likunya mungkin di Strasbourg ya, apakah bisa mencari pengganti dari dua pemain ini ya. Ya semoga aja lah ya ini bisa menjadi pencerahan buat lini serang Chelsea di musim depan. Selain nama-nama tersebut, Chelsea juga masih akan fokus untuk merekrut talenta muda ya. Dilaporkan dari Platigol, Chelsea masuk dalam perebutan center back muda Karim Koulibaly yang jadi talenta paling top di Eropa saat ini. Madrid, Man United, Newcastle, PSG, dan Napoli ini sedang memantau pemain 18 tahun tersebut. Werder Bremen sebagai klub asalnya menargetkan harga 40-50 juta euro untuk pemain ini. Koulibaly saat ini bermain 22 game untuk Bremen ya. Di musim ini berhasil mencatatkan 3 clean sheet, 23 success tackle, dan 20 intercept, 94 clearance, dan 15 block di sepanjang 22 match tersebut ya. Koulibaly dikenal karena posturnya yang tinggi ya, ada sekitar 1,9 meter dan kecepatannya dalam bertahan. Koulibaly jadi salah satu center back dengan passing rate tertinggi ya di Bundesliga saat ini, berhasil mencatatkan 87% pass komplit dalam 22 match. Ya ini salah satu talenta yang cukup menarik menurut gue ya. Mungkin bisa direkrut Chelsea asal harganya nggak terlalu mahal ya.
Mungkin 40-55 juta euro ini menurut gua cukup mahal. Harusnya bisa mendatangkan either Murilo atau Van Dijk, tapi ya kita lihat apakah Bluko ini memang bisa bernegosiasi. Tapi kayaknya kalau banyak klub yang memburu pemain ini, tentu ini harganya akan menjadi sangat tinggi ya, dan kita lihat aja nanti berapa harga final dari Koulibaly ini ya. Nah, bagaimana pendapat kalian soal transfer target yang diinginkan Chelsea di musim panas nanti ya? Apakah ini top atau notch? Coba tulis di kolom komen di bawah ya. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once blue is be blue. Up the Chelsea.